warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Kita hari ini di pertemuan kelima ya. Saya izin share screen dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, di pertemuan kita kali ini adalah topiknya adalah refleksi diri. Sebelum mulai ke topiknya, saya mau mengingatkan kembali terkait dengan metode pembelajaran yang akan kita gunakan di satu semester ini. Nah, yang pertama adalah sesi sinkronus atau tatap muka seperti di Zoom ini dalam rangka penyampaian materi dan mungkin nanti ada beberapa sesi diskusi. Kemudian sesi asinkronus adalah sesi V-class, ya kita memanfaatkan virtual class atau e-learning untuk pengumpulan tugas dan juga apabila adik-adik ada pertanyaan terkait dengan materi, bisa berdiskusi dengan teman atau dengan saya di forum diskusi yang ada di V-class. Kemudian kita juga ada sesi diskusi kasus di akhir semester ini dalam bentuk team-based learning, nanti adik-adik akan dibagi kelompok dan akan berdiskusi. Nah, untuk penugasannya dalam rangka melengkapi metode pembelajaran kita adalah portofolio refleksi, jadi nanti ada tugas portofolio terkait beberapa topik refleksi. Nah, untuk pokok bahasan apa saja yang kita pelajari, ini saya ulang kembali, ada 4 topik besar yang nanti akan dibagi menjadi topik-topik kecil, adik-adik bisa baca lagi di silabus atau RPS-nya. Yang pertama topiknya adalah tentang mawas diri, pembelajar dewasa, dan keterampilan belajar di kedokteran, yang salah satunya adalah topik refleksi hari ini. Kemudian topik komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah topik pengelolaan informasi, dan di minggu-minggu akhir nanti akan ada konsep profesionalisme dalam kedokteran. Nah, konsep ini yang akan kita pelajari dalam bentuk diskusi. Saya mengingatkan kembali terkait dengan kontrak perkuliahan kita, bahwa untuk mengikuti perkuliahan harus mengikuti peraturan ya yang sudah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. Salah satunya username-nya yang ada di Zoom adalah nama_NPM. Nah, nanti kalau adik-adik ingin izin ke toilet ketika saya menjelaskan, dipersilahkan, tapi nanti bisa ketikkan di chat room atau bisa raise hand-nya. Sebaiknya tidak membuka HP saat sesi perkuliahan, kecuali memang ada hal-hal yang perlu kita cari atau konfirmasi di sosial media atau misalnya di internet. Nah, kemudian apabila nanti misalnya ada yang terlambat, sesuai dengan konsekuensi yang disepakati, akan ada tugas tambahan dan juga mempresentasikan tugasnya ya. Ini kontrak perkuliahan kita yang sudah disepakati di minggu pertama. Nah, untuk hari ini topiknya adalah refleksi diri. Seperti yang ada di RPS, ada beberapa capaian pembelajaran yang perlu kita capai hari ini. Nah, untuk hari ini sesinya adalah kuliah interaktif, jadi nanti ada diskusi di akhir kalau ada pertanyaan. Kemudian nanti ada penugasan terkait dengan portofolio refleksi, dan topik ini masuk ke dalam ujian akhir dengan bobot 1-2 soal ya. Dan juga ada penilaian refleksi untuk nilai akhirnya. Nah, untuk detailnya, apa saja capaian pembelajaran yang mau kita capai setelah belajar topik refleksi? Yang pertama adalah adik-adik mampu memahami konsep refleksinya dulu. Nah, dikatakan mampu memahami konsep refleksi apabila adik-adik bisa memahami pengertian refleksi itu sendiri, kemudian tujuannya untuk apa kita refleksi, dan yang terakhir adalah strateginya, bagaimana caranya nanti bisa menerapkan refleksi. Sedangkan supaya nanti tidak hanya secara teoritis, capaian pembelajaran yang satu lagi adalah bagaimana nanti kita bisa mengaplikasikan konsepnya, gitu ya, konsep refleksi diri. Jadi dengan cara menerapkan strategi refleksi diri dalam bentuk nanti tugas portofolio refleksi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ini ada 4 pokok bahasan yang mau kita bahas. Yang pertama adalah apa definisi refleksi itu, kemudian tujuannya, mengapa anak kedokteran harus belajar refleksi, yang ketiga adalah komponen dari refleksi, dan yang terakhir adalah strateginya, bagaimana caranya untuk bisa refleksi diri. Nah, sebelum saya ke materinya, apakah adik-adik ada yang sudah pernah misalnya introspeksi diri, atau yang perempuan-perempuan mungkin ada yang pernah tulis diary? Ada yang pernah nggak?
Nah, izin Ibu dulu pas, pernah dok. ya pernah dok, pas SMP. Oh, pernah pas SMP. Berarti sudah pernah ya. Nah, itu adalah sebetulnya adalah refleksi. Nah, kita simak videonya ya tentang konsep refleksi. Seen the model of my journey towards being in the profession. Let me explain self-reflection, the first signpost on the journey. Self-reflection is a useful tool to continually explore our everyday practice, personal belief systems, our perception of others, our interpretation of motivations and attitudes, and as a student teacher. Nah, itu di videonya ya disampaikan definisi tentang refleksi. Nah, kita simak ya. Apa sih sebenarnya definisinya? Nah, ini definisinya. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ada cermin ya. Seperti yang disampaikan di videonya nih. eh, Orang yang di videonya melakukan refleksi seperti di depan mirror ya tadi disampaikan, seperti di depan cermin. Jadi melihat kalau di depan cermin kan kita bisa melihat diri kita sendiri ya. Misalnya dari fisiknya atau misalnya ada kalau saya lagi ada jerawat atau yang lain gitu bisa kelihatan gitu ya. Atau kalau misalnya habis begadang belajar terus kelihatan matanya kurang tidur gitu ya. Nah, ini adalah, definisinya. Jadi ketika kita di depan cermin, ibaratnya gitu ya, sama seperti kita refleksi, melihat ke diri kita sendiri, berpikir, memikirkan tadi konsepnya berpikir secara kritis, bagaimana pengalaman yang sudah kita lalui, atau misalnya performa yang sudah kita lalui sebelumnya gitu ya. Itu adalah definisi dari refleksi. Nah, kita lanjutkan videonya. And behavior of children that I forgot to reflect on experiences and Nah, ini di videonya digambarkan ada progresnya, kemudian ada saatnya nilainya tidak terlalu baik gitu ya pada saat pembelajaran gitu. Jadi ada naik turunnya gitu ya. Sehingga dia refleksi. Nah, kalau di kedokteran seperti apa sih tujuan refleksi? Nah, kita akan bahas tujuannya. Ini sebagai anak kedokteran atau calon dokter, buat apa sebetulnya refleksi? Kalau tadi di videonya ada naik turun, performa belajar gitu ya. Kalau di kedokteran juga sama, nggak selamanya adik-adik kan nilainya stabil gitu ya, dapat di atas 70 terus gitu ya. Atau, kalau berlatih misalnya kita berlatih pemeriksaan jantung misalnya, kadang-kadang nggak langsung bisa gitu ya. Nah, ketika adik-adik menerapkan prinsip refleksi, ini berpikir misalnya memikirkan seperti apa sebenarnya pembelajaran yang sudah saya lalui, kesulitannya apa gitu ya. Sehingga adik-adik bisa menyusun rencana yang lebih baik belajarnya. Misalnya, saya masih belum paham EKG nih, berarti saya harus banyak berlatih kasus EKG misalnya. Atau juga nanti pada saat adik-adik praktek menjadi dokter, kemudian menemui kasus yang belum ditemui pada saat belajar di kedokteran gitu, kasusnya kompleks nih. Misalnya orangnya sudah punya penyakitnya pasien A misalnya jantung, kemudian ada diabetesnya gitu ya. Terus ada komplikasi yang lain gitu. Wah, ini kompleks sekali gitu. Saya belum dapat kasus yang bisa kompleks begini pada saat sekolah gitu ya. Nah, ini akan ada menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat. Jadi kalau sudah tahu kelemahannya di mana, kemudian kelebihannya di mana, nanti bisa menyusun perbaikan sehingga adik-adik terus belajar memperbaiki diri. Nah, itu adalah mengapa kita harus belajar refleksi. Kita lanjutkan lagi videonya. I began to realize that teaching without reflection is teaching blind, teaching without knowledge. When I systematically inquired into myself, I understood myself better. I became more conscious of my thoughts and actions. As an early years teacher, I use self-reflection as a formal method to deepen my ECCE knowledge and skills. I also use it on a personal level for my personal improvement and lifelong learning. Self-reflection builds a bridge between. Nah, ini disampaikan ya di videonya, bahwa refleksi itu nggak cuma teori. Kalau kita belajar tanpa kita refleksi, itu sama saja seperti kita orang buta gitu ya. Karena kita nggak tahu apa saja yang sudah bisa kita lakukan, apa kekurangan kita gitu ya. Jadi dengan paham konsep refleksinya, kita belajar mana sih area misalnya konsep yang kita belum tahu.
ketika kita mempraktekkan itu, misalnya cara baca EKG di dalam keterampilan klinis misalnya, oh ternyata saya masih belum bisa teori yang A gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa memahami bagaimana secara teoritis bisanya di mana, nggak bisanya di bagian apa, secara praktek seperti apa gitu ya. Sehingga nanti ketika ada refleksi diri, maka ada aksi yang sudah bisa kita perbaiki ke depannya, sehingga pengalamannya akan menjadi bertambah gitu ya. Nah, disampaikan tadi di akhir, disampaikan di videonya ada lifelong learning nih. Lifelong learning ketika kita melakukan refleksi gitu ya. Nah, terus kalau secara komponen, apa saja Dok komponennya ketika kita belajar refleksi? Kita sekarang bahas komponen refleksi. Nah, ini yang ada di video tadi disampaikan di awal, ada active thinking. Jadi pada saat refleksi, kita harus ada proses berpikir aktif. Mengaktifkan otaknya untuk berpikir, me-recall kembali apa yang sudah kita alami atau kita sudah lakukan gitu ya. Kemudian diidentifikasi, dianalisis mana yang sudah baik, kita evaluasi mana yang misalnya belum tepat caranya atau misalnya kalau ujian misalnya belum dapat 70, mana salahnya gitu ya, mana yang kurang dari cara belajarnya. Nah, itu dilakukan secara persisten atau continue ya, terus-menerus, secara rutin gitu ya. Dan juga yang terakhir komponennya adalah careful action. Jadi ada langkah perbaikan atau rencana sehingga kita bisa lebih baik ke depannya gitu ya. Refleksi. Jadi refleksi kalau misalnya di breakdown dari huruf-hurufnya, R-nya adalah remember. Jadi kita mengingat apa kejadian yang sudah kita alami. Atau misalnya kalau kita sedang berlatih tensi misalnya, bagaimana tadi kita mempraktekannya. Jadi ada remember. Kemudian ada enlighten. Dari misalnya tadi praktek mengukur tensinya dengan cara yang seperti apa. Tadi saya nggak bisanya di bagian apa gitu ya. Kemudian mana yang saya sudah lancar langkahnya misalnya. Misalnya tadi saya masih bingung menentukan pembuluh darahnya gitu ya untuk patokan kalau kita tensi gitu ya. Kemudian fokus apa yang mau dibahas nih, apa yang mau direfleksikan. Apakah misalnya spesifik ke tadi cara untuk mengukur tekanan darahnya, atau misalnya fokus ke bagaimana belajar yang lainnya gitu ya. Jadi kita fokuskan. Kemudian L-nya adalah learn, belajar. Apa yang kita pelajari dari yang tadi, mengukur tensi. Kemudian E, educate, mengedukasi. Sebenarnya kalau tadi belajar Nancy, kemudian kurangnya saya adalah susah menentukan pembuluh darahnya di mana, terus langkah apa nih yang mau saya lakukan? Tadi teman saya ngajarin saya misalnya cara-caranya nih, nah itu yang perlu saya pelajarin lagi. Kemudian concentrate, kalau refleksi diri, selain fokus tadi harus berkonsentrasi supaya bisa menggali mana yang kita bisa, mana yang kita nggak bisa gitu ya. Kemudian think, pikirkan konsekuensinya buat kita. Kalau misalnya kita nggak bisa, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak melakukan itu, efeknya apa ke kita gitu ya, dampaknya. Sehingga bisa yang I, internalize gitu ya. Jadi kita bisa menginternalisasi bahwa itu penting buat saya, cara tensi itu penting untuk bisa saya kuasai gitu ya. Kalau tidak nanti pada saat saya kerja pasien, saya nggak bisa tensi nanti jadinya gitu ya. Jadi ada internalisasi. Kemudian O-nya adalah own. Own itu diri kita sendiri. Kalau umpan balik kita sudah belajar di minggu lalu, kalau umpan balik itu memberikan masukan ke orang lain. Nah, kalau own di sini direfleksi itu berarti ke diri kita sendiri. Makanya disebut dengan refleksi diri. Kemudian nurture. Jadi ya dibiasakan refleksinya. Jadi nggak cuma 1 kali, 2 kali gitu ya, tapi menjadi suatu kebiasaan. Gitu ya. Nah, kalau secara proses berpikir bagiannya seperti ini. Jadi ada topik yang kita pikirkan, experience ataukah misalnya performa yang sudah kita lalui, ini dikombinasikan, memikirkan kembali dari segi teoritis dan juga aksinya seperti apa. Kemudian bagaimana prosesnya. Proses dalam refleksi ada berpikir secara kritis, menggali lagi gitu misalnya. Kalau bilang nggak bisa ujian karena saya belajarnya SKS, dikejar lagi. Kenapa belajarnya SKS? Misalnya karena fokus ke sosial media. Terus mengapa suka buka sosial media gitu ya? Karena bahasannya lebih nyaman dibanding bahasan teori saya belajar gitu ya. Nah, digali sampai
ditemukan penyebabnya, apa yang menyebabkan kita menjadi nilainya lebih lebih tidak optimal gitu ya. Nah, kemudian, terkait dengan konsep itu dikembalikan ke diri sendiri supaya nanti lebih diketahui lebih banyak ya, mana yang misalnya kita masih kurang, mana yang kita sudah lebih optimal dalam belajar gitu ya. Sehingga akan terbentuklah konsep refleksi ketika diakhiri dengan menyusun rencana gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, terkait dengan strategi refleksi. You have seen reflective writing, peer review, peer coaching and mentoring, personal planning. Nah, ini adalah cara-cara, untuk bisa melakukan refleksi. Misalnya dengan banyak baca, terus setelah banyak baca kita berpikir. Kadang-kadang kalau kita baca terus, "Oh ternyata saya nggak bisa nih konsep yang A," gitu ya. Atau ini seperti nulis diary menceritakan pengalaman, rasa yang kita alami gitu ya. Terus yang kita rasakan seperti apa, enak nggak enaknya mengalami pengalaman itu gitu. Atau misalnya bisa dengan portofolio yang nanti kita akan coba. Dan juga yang terakhir ada, misalnya diskusi dengan teman, kurangnya kita apa ya gitu, jadi ketika kita diskusi jadi mengetahui kekurangan kita gitu ya. Nah ini strateginya, selain itu ada lagi strateginya seperti ini, bahwa yang pertama prinsipnya memberikan umpan balik ke diri sendiri caranya, apa yang sudah baik, apa yang misalnya belum baik, kemudian memotivasi supaya, diri sendiri sekalipun mengetahui apa yang kurang baik, tetap termotivasi untuk bisa belajar lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah berpikir secara mendalam ya, secara kritis. Jadi supaya lebih detail nih untuk bisa menyusun rencana aksi. Nah, itu yang terakhir, terkait dengan topiknya. Ini sebelum ditutup, sebelum kita ke penugasan dan diskusi, ada satu contoh refleksi. Ini bagaimana pengalamannya ketika 3 hari awal gitu ya di kedokteran. Nah, di sini ada contohnya. Bisa, mahasiswa A ini bisa mengemukakan rasanya senang nih di kedokteran, tapi juga merasa misalnya dosen-dosennya, mukanya kurang ramah gitu ya. Tapi dia yakin nih kalau di luar dosennya akan bisa lebih ramah. Nah, jadi disampaikan rasa apa yang dialami, kemudian mengapa rasa itu bisa muncul gitu ya kalau senang. Nah, kemudian kesulitannya ini disampaikan juga, saya selain punya rasa senang belajar di kedokteran, tapi ada kesulitannya. Masalahnya adalah saya kurang teliti gitu ya. Kemudian ini di sini dicari penyebabnya, kenapa kurang teliti dan ada solusinya. Solusinya adalah, supaya lebih fokus dia ingin melakukan misalnya ingin sering minum air aja deh supaya lebih fokus, jadi lebih teliti gitu ya. Nah ini adalah contohnya yang tadi memberikan umpan balik apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan juga tadi rasanya seperti apa, ada alasannya, dan terakhir ditutup dengan rencana aksi gitu ya. Nah ini kesimpulannya, tadi kita sudah belajar definisi refleksi ya, jadi introspeksi diri tetapi diikuti dengan penyusunan rencana aksi yang lebih baik. Kemudian anak kedokteran supaya jadi dokter yang berkualitas harus terus belajar sepanjang hayat, salah satunya dengan dimulai dari refleksi gitu ya. Dan juga komponen dari refleksi tadi adalah bagaimana kita berpikir secara kritis, kemudian bisa menyusun rencana aksi, dan strateginya adalah salah satunya tadi bisa menulis diary gitu ya, atau misalnya buat portofolio mini, atau misalnya diskusi dengan teman gitu ya, sehingga bisa menerapkan refleksi. Nah, setelah ini, saya stop share sebentar, apakah ada yang mau bertanya sebelum saya, ke tugas? Boleh 1 orang atau 2 orang, silakan yang mau bertanya. Izin dokter bertanya. Ya, silahkan. Nah, tadi yang dijelasin dokter kan ada yang namanya komponen refleksi. Nah, di dalam komponen refleksi itu ada yang namanya active thinking. Nah, gimana sih caranya buat kita nih mahasiswa agar active thinkingnya tuh berkritis gitu? Kan biasanya kita tuh mahasiswa kalau misalnya berpikir cuma di situ-situ aja mentoknya gitu. Nah, Baik. apakah ini ada hubungannya sama konten dan proses tadi? Apa seperti apa?
Baik, Terima kasih. terima kasih Fauzan, pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang betul ya, susah untuk membuat kita jadi active thinking gitu ya. Caranya adalah ketika kita melakukan refleksi atau introspeksi diri gampangannya ya, eee, misalnya tadi bertanya, "Saya kurang teliti nih." Membuat pertanyaan lagi, "Mengapa saya kurang teliti?" Gitu misalnya. Karena saya orangnya tuh terburu-buru misalnya, "Kenapa terburu-burunya?" Gitu. Karena merasa gelisah kalau tidak segera mengumpulkan misalnya kalau ujian gitu ya, atau misalnya terburu-burunya karena terpacu waktu, takut kalau misalnya waktunya habis gitu ya. Jadi caranya adalah dengan terus bertanya sampai itu di ujung pertanyaannya gitu, sampai tidak ada lagi yang perlu kita tanyakan, sampai kita ada di penyebab yang utama gitu ya. Nah itu, caranya active thinking. Jadi berpikir secara aktif dengan cara melihat berbagai sisi, gitu. Tanya lagi gitu ya, sampai kita tahu, oh ternyata yang membuat saya tidak teliti adalah diri saya sendiri yang merasa gelisah nih kalau nggak segera mengumpulkan tugas atau tidak segera mensubmit ujian gitu ya. Itu caranya gitu ya. Ada kaitannya dengan komponen yang tadi? Ada. Kaitannya dengan, proses refleksi? Ada. Jadi kalau misalnya active thinking-nya cuma sebagian gitu ya, tidak sampai menggali ke akar masalahnya, jadi nanti tidak begitu banyak, solusi yang bisa kita susun, gitu. Misalnya kalau misalnya cuman tahu, ya karena nggak telitinya karena buru-buru gitu ya, udah, ya coba berarti nggak usah buru-buru, gimana caranya nggak bisa buru-buru? Itu kan kita nggak tahu penyebab buru-burunya apa. Jadi harus digali, kalau sudah tahu ternyata penyebabnya adalah gelisah, maka solusinya adalah melatih untuk kita inhale, exhale gitu ya, supaya ketika ujian kita bisa tenang, oke waktunya masih cukup, sehingga kita nggak perlu buru-buru, kita ada deadline waktu, satu soal misalnya, oke saya harusnya 1 menit 1 soal gitu ya. Jadi ada aksi yang lebih baik, yang lebih fokus ketika menyusun planning untuk kedepannya bisa lebih baik, gitu. Nah, ini saya, ke penugasan ya adik-adik, saya share screen kembali. Ini terakhir terkait dengan penugasan sebelum kita tutup perkuliahannya. Eee, Jangan lupa nanti di penugasannya dilihat lagi ya, pada saat kita di silabus itu ada tulisan penugasannya di awal perkuliahan saya sudah menjelaskan juga, ada tugas portofolio terkait dengan refleksi, ada beberapa topik, nanti adik-adik bisa berlatih di rumah. Kemudian kalau bingung seperti apa formatnya, ada di silabus halaman 58 sampai 60. Ada tujuannya tadi untuk mencapai capaian pembelajaran, bagaimana caranya menerapkan refleksi diri. Kemudian tugasnya individu ya, karena untuk melatih refleksi, sehingga adik-adik bisa menyusun rencana aksi dengan baik. Ini ada format penugasannya, kemudian nanti akan dinilai dengan 5 kriteria, dan juga skornya 1 sampai 4. 1 itu kebiasaan cerita tapi tidak menggali, tidak ada active thinking-nya, sampai dengan skor 4 itu refleksi kritis, jadi sampai bisa tahu akar permasalahannya dan bisa menyusun rencana aksi gitu ya. Nah, nanti saya rata-rata nilainya untuk dapat nilai akhir portofolio dan juga ada rubrik penilaian yang menjadi dasar saya menilai adik-adik. Ini ada detail, sudah ada di silabusnya, bisa dibaca. Contohnya misalnya kalau spektrum tulisan, kalau hanya menceritakan pengalaman tanpa ada evaluasinya, gitu ya, itu skornya 1. Tapi kalau sampai bisa menceritakan, bagaimana rasanya ketika mengalami hal itu, kemudian diidentifikasi penyebabnya apa dan sebagainya sampai analisis, maka skornya 4 gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah tabel penilaian nilai akhir. Nilai akhir ini untuk portofolio refleksi, bisa dilihat yang saya tandain di kotak warna biru ini, adalah 30% bobotnya. Jadi kalau di sini tadi saya jelaskan ada beberapa skor untuk refleksi dan nanti di rata-rata untuk menjadi nilai portofolio refleksi, hasilnya akan dikalikan 30% ya untuk bobot penilaian masuk ke nilai akhir. Jadi ini termasuk dalam komponen nilai akhir blok atau mata kuliah ini. Nah, sampai di sini sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya, Dok. Maaf saya off cam karena sinyalnya kurang bagus. Pertanyaan yang pertama,
Apakah boleh merujuk pada referensi saat menyusun rencana aksi pada refleksi? Yang kedua, apakah boleh berkonsultasi dengan dokter untuk tugas portofolio ini? Baik, terima kasih Fajar pertanyaannya. Ini pertanyaan Fajar yang pertama sangat bagus sekali ya, Adik-adik. Apakah kita boleh menyusun rencana aksi menggunakan referensi gitu ya, merujuk pada referensi. Sangat diperbolehkan sekali kalau memang mau merujuk pada suatu referensi dalam menyusun rencana aksi. Nah, contohnya saya bukakan contoh yang tadi ya. Nah, di contoh yang ini misalnya mahasiswa A yang menyusun refleksi ini merasa masih belum menemukan cara yang tepat gitu ya untuk menghentikan sifat kurang telitinya. Nah, karena belum punya cara, sehingga mahasiswa A ini bisa mencari referensi supaya trik-triknya untuk bisa teliti gitu ya dalam mengerjakan soal atau dalam belajar atau dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi boleh untuk mencari referensi, tetapi disesuaikan dengan diri kita sendiri. Jadi karena ini refleksi diri, otomatis saran atau referensinya atau trik-trik yang ada di referensinya perlu disesuaikan dengan kepribadiannya masing-masing, kenyamanannya masing-masing, sehingga rencana aksinya tetap bisa berjalan sesuai dengan dirinya adik-adik sendiri. Jadi kan ada unsur motivasi ya, jadi disesuaikan juga dengan motivasi diri sendiri untuk bagaimana merujuk pada referensi dan diterapkan pada rencana aksi. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apakah boleh berkonsultasi dengan saya ketika nanti membuat portofolio refleksi? Tentu saja sangat diperbolehkan. Silahkan adik-adik apabila ada kesulitan atau ingin bertanya terkait dengan materinya, silahkan bisa menghubungi saya dari WhatsApp juga boleh, atau misalnya melalui forum diskusi di virtual class atau LMS, itu juga diperbolehkan. Dan satu lagi bisa memanfaatkan email staff dari email student state adik-adik untuk bisa mengirim pesan ke saya menanyakan terkait dengan tugas ataupun materi. Ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik dok. Baik, terima kasih. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, ini terakhir referensi dari saya untuk menyusun terkait dengan materi ini, dan apabila adik-adik ingin mempelajari materi tentang refleksi, ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Salah satunya terkait dengan umpan balik, karena ada kaitannya dengan umpan balik ke diri sendiri ya. Kemudian ada kaitannya dengan lifelong learning, dan juga bagaimana mahasiswa kedokteran ini belajar. Nah, ini silahkan dibaca referensinya. Nanti apabila ada yang ingin minta referensi yang lain, silahkan dapat menghubungi saya. Nah, terima kasih banyak adik-adik untuk perkuliahan hari ini sudah pada aktif dan juga semuanya on time hadirnya. Jadi kita bisa mulai tepat waktu dan juga selesainya bisa tepat waktu. Terima kasih banyak. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.